semua, what's up? Ketemu lagi di Study Kuy. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan gambar dari database. Nah, di sini kita udah punya database. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan. Sebelumnya kan memang ada gambar-gambar di sini, foto-foto, tetapi di sini kenapa nggak tampil? Dan di sini gua sebenarnya sudah mengganti nama-nama foldernya karena ini untuk keperluan update sih, lebih enak aja lah. Oke, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kita akan ganti ini dengan nama images. Nah, images. Oke, lalu kita hapus dari sini sampai sini. Kita nggak perlu nih banyak-banyak data kayak gitu. Kita nanti akan menggunakan looping. Oke. Oke, kita lihat di sini, kita ganti dulu jadi img. Nah, gini guys bentuknya guys, kembali sempurna kan? Asik. Oke, kita hubungkan dulu codingan kita ini ke database. Caranya gimana? Kita buat dulu PHP di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan require. Kalian bisa menggunakan require, include, bebas, sama aja sih fungsinya. Require. Terus kita punya function di sini. Asset function. Oke. Lalu kita akan panggil SQL sama dengan MySQL query ya guys. Query di sini select bintang from tb barang. Oke, cukup kayak gini aja guys. Cukup kayak gini aja. Oke. Ada yang salah? Select bintang from. Sorry. Koneksinya nggak kita hubungkan. Oke, ini kita udah terhubung dengan database. Sebelumnya kalian harus buat sebuah function dulu di sini untuk menghubungkan database-nya, yaitu host, username, pass, dan koneksi, MySQL connect, ya kayak gitulah. Oke, terus kita kembali lagi ke codingannya. Kita sudah require, terus kita hubungkan ini. Dimana kita akan membuat loopingnya di atas card product. Oke, kita tulis PHP while terus kita buat variabel row sama dengan MySQL fetch ASOC. Kenapa gue pakai ASOC? Karena ASOC itu dia mengambil nama database ya. Nama database sesuai dengan database. Kalau array kan mengambil masing-masing array 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu untuk penjelasan MySQL fetch ASOC array nanti gue akan membuatkan tutorialnya, atau kalian bisa lihat di tutorial yang lain apa kegunaannya, apa masing-masing kegunaannya, apa masing-masing fungsinya, nanti kalian akan tahu sendiri.
Di sini kita menggunakan fetch assoc. Dari mana kita ambil fetch assocnya? Yaitu dari SQL. SQL yaitu database yang kita buat di sini. Oke, selanjutnya setelah ini kalau kita menggunakan PHP while lalu ini titik 2 ini pengganti kurung kurawa ya. Kurung kurawa. Lalu di sini jangan lupa kalau menggunakan while pakai titik 2, kita di sini menggunakan PHP and while. Oke. Selanjutnya kita akan panggil ini guys, menggunakan echo PHP row. Ini kita ambil foto, lalu untuk nama produk kita copy paste aja. Kita copy paste, ini juga copy paste, ini kita copy paste, ini kita nama produk. Kita lihat lagi nama barang. Ini nama database, nama header di field database kalian ya guys. Lalu ini kita buat jenis, lalu harga. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh. Oke, seperti ini guys hasilnya. Nah, ini masih berantakan banget ya. Oke, nanti akan kita rapikan. Kita review dulu. Ini pertama kita harus rapikan gambarnya tidak sesuai tingginya. Lalu number formatnya ini seharusnya ada RP titik komanya ya. Oke, kita perbaiki. Pertama kita harus tambahkan RP titik, terus di sini kita tambahin number format. Masukkan row ini ke dalam kurung. Tuh kita lihat. Nah, jadinya gini, dia ada komanya. Lalu gua mau membuat sebuah variabel pokoknya kita akan berikan diskon seperti ini guys. Gua mau ngasih diskon kita kasih variabel harga sama dengan ini ya. Lalu harga diskon, harga dis sama dengan ini, sama dengan harga dikali 0,3. Kita kasih diskon 30%. Lalu di sini kita bisa ganti dengan ini. Lalu kita copy paste. Nah, ini diganti harga dis. Ada apa ini? Oh, sebentar, kayaknya ada yang salah. Syntax error. Oh, ininya nggak ke. Oke, kita save. Oh, nah, kebalik ya aturan ini ya. Sorry, ini kita ganti.
Oh, ini kita hapus saja. Ini namanya harga list. Jadi kita buat seolah-olah harganya sekian, kita adakan diskon 30%, jadi harganya sekian. Oke, cukup murah. Oke, selanjutnya kita perbaiki ini guys. Pertama kita style image-nya dulu supaya tingginya sama. Kembali ke style, kalian pilih style, lalu image produk. Nah, di sini tidak ada height-nya. Kita tambahin height-nya sekitar 300 px. Kalau kayak gini kalian bisa expect dulu terus di hard reload, kadang dia suka nyangkut guys. Nah, oke, kayaknya nggak terlalu ini deh. Oke. Sip. Kita kecilin lagi. Nggak usah deh, segini cukup lah. Oke, selanjutnya kita akan ganti di main kita tambah maksimalnya 1350 deh. Nah, kenapa gua menggunakan max height nggak height aja, karena dia akan ketika gambarnya lotnya penuh, dia akan terus yang ini nih, yang line ini akan terus turun ke bawah sampai mencapai 1350 px gitu guys. Oke, di sini gua udah buat ini, udah buat ini. Oke, selanjutnya gua mau buat ketika kita klik ini tanda plus ini nih, dia akan ke detail untuk di check out. Gimana caranya? Ikutin terus tutorial gua sampai selesai. Pokoknya nggak rugi deh, kalian pasti dapat ilmu. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini menampilkan data dari database. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. See you.